Perkenalkan, nama saya Nigauti Zibo. Saya prodi pendidikan agama Kristen. Pada ini saya mereview kembali tentang mata kuliah sistematika keempat tentang pneumatologi. Definisi pneumatologi secara etimologi. Kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pertama kata pneuma yang berarti angin, nafas, roh, atau kedua kata logos yang berarti perkataan, ilmu, pengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Pengertian ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani ruah, yang berarti angin, udara, hawa, dan dalam bahasa Yunani adalah pneuma, yang adalah kata netral. Setiap kata ganti yang digunakan untuk menggantikan pneuma sewajarnya adalah netral juga. Namun pada penulis Alkitab tidak mengikuti pola tata bahasa, melainkan mereka menggantikannya dengan kata ganti maskulin yang ditunjukkan pada Roh Kudus. Pada awal sejarah gereja, Arius menyangkali personalitas Roh Kudus. Ia mengatakan Roh Kudus hanya merupakan sesuatu atau pengaruh yang keluar dari Bapa, maka sangat perlu mempelajari tentang Roh Kudus. Personalitas Roh Kudus. Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari pribadi. Yang pertama itu memiliki akal budi, kecerdasan. Dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Bisa kita lihat di Korintus pasal 2 ayat 10. Dan kedua itu pengetahuan. Pengetahuan, tidak seorang manusia pun memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah, tetapi Roh Kudus memahami pikiran Allah. Bisa kita lihat di Korintus pasal 2 ayat 11. Dan ketiga itu pikiran. Mengenal pikiran Roh Kudus, bisa kita lihat di Roma pasal 8:27. Dan emosi. Emosi atau nasibilitas berarti memiliki penasaran, memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberitakan pada sesuatu dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Yang keempat yaitu kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak, mengindikasikan ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemeliharaan dan keputusan. Ada beberapa karya-karya yang menginformasikan personalitas Roh Kudus, menampilkan karya-karya yang serupa dengan karya-karya dari Allah Bapa. Dan yang pertama itu Roh Kudus mengajar. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan muridnya, ia mengutus penolong yang lain. Bisa kita lihat Yohanes 14 ayat 16. Dan kedua itu Roh Kudus bersaksi. Yesus menjanjikan pada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan memberikan kesaksian tentang Aku. Kata memberikan kesaksian berarti memberikan kesaksian tentang seorang. Roh Kudus akan bersaksi tentang pengajaran Kristus bahwa ia telah datang dari Bapa dan telah mengatakan kebenaran Allah. Yang ketiga itu Roh Kudus membimbing. Yesus mendeklarasikan bahwa pada waktu Roh Kudus datang, ia membimbing mereka pada semua kebenaran. Bisa kita lihat Yohanes 11 ayat 13. Dan keempat itu Roh Kudus meyakinkan dalam Yohanes 16 ayat 8. Yang kelima yaitu Roh Kudus melahirbarukan. Seorang yang mengalami kelahiran baru telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Ia telah diperbaharukan oleh Roh Kudus, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan hidup kepada orang percaya. Bisa kita lihat Roma 5 ayat 21. Dan keenam itu Roh Kudus menjadi pendoa syafaat. Pada saat orang percaya sedang lemah, Roh Kudus menyuruhkan keluhan orang percaya dan berdoa atas nama orang percaya. Bapa mengerti doa syafaat Roh Kudus dan menjawab doa dan bekerja dalam segala sesuatu untuk membaikkan hidup orang percaya, karena Roh Kudus telah berdoa bagi anak Allah. Bisa kita lihat Roma 4 ayat 28. Dan ketujuh itu Roh Kudus memerintah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Kudus memerintahkan Paulus dan Barnabas untuk dikhususkan bagi pekerjaan misi. Kedua orang itu diutus oleh Roh Kudus. Ketiga itu posisinya menginformasikan personalitas. Ada juga posisinya untuk menginformasikan personalitasnya. Yang pertama, Roh Kudus dapat didudukan. Roh Kudus dapat didudukan pada waktu percaya atau berdosa.
Kedua yaitu Roh Kudus dapat dihujat. Penghujat biasanya dipikirkan sebagai sesuatu melawan Allah Bapa. Bisa dilihat di Wahyu pasal 13, 16 dan 16 pasal 9. Roh Kudus dapat ditolak dalam pembicaraan melawan ketidakpercayaan orang Yahudi yang akhirnya meraih juga dengan contoh sampai mati. Stefanus membunuh mereka sebagai orang tegur dan tidak bersenang hati dan terlihat selalu menolak Roh Kudus. Yang keempat yaitu Roh Kudus dapat didustai. Pada waktu Petrus mengonfirmasikan Ananias dan Safira berkaitan dengan penipuan mereka, ia menuduhkan mereka telah mendustai. Kelima yaitu Roh Kudus dapat ditaati. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, Tuhan memberikan wahyu yang paling jelas kepada Petrus bahwa ia juga memasukkan orang non-Yahudi dalam wilayah. Berkatnya Petrus taat akan perintah Roh Kudus dan pergi ke rumah Kornelius di Kaisarea. Petrus dapat Roh Kudus. Semua hal ini atas dapat dikatakan pada pribadi penalitas Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus. Ada juga kealihan Roh Kudus. Tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Suatu penyataan akan salah satu berarti penyataan pada yang lainnya. Kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada kealihan Roh Kudus. Ada beberapa atribut ilahi Roh Kudus. Yang pertama itu hidup. Bisa kita lihat Roma 8 ayat 2 bahwa hidup merupakan suatu atribut ilahi. Sebagaimana Bapa dan Putra memilih hidup pada dirinya, demikian pula Roh Kudus memilih hidup pada dirinya sendiri. Yang kedua itu maha tahu. Bisa kita lihat Korintus pasal 2 ayat 11. Roh Kudus menyelidiki kedalaman Allah. Ketiga itu maha kuasa. Ayub pasal 33 ayat 4, kemahakuasa Roh Kudus diilahi dalam penciptaan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 bahwa Roh Kudus terlihat melayang-layang di atas ciptaan seperti diperlakukan seekor ayam betina pada anak-anaknya. Roh Kudus memberikan kehidupan pencipta. Keempat yaitu maha hadir. Dalam Mazmur 199, Daud menyerukan bahwa ia tidak dapat lari dari hadapan Roh Kudus. Kemahadiran Roh juga diajarkan di Yohanes pasal 14 ayat 17, di mana Kristus mengajari bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam diri mereka semua. Yang kelima itu kekal. Roh Kudus disebut Roh kekal, melainkan Roh kekal itu menyertai dirinya sendiri tanpa celah pada Allah. Yang keenam itu kekudusan. Salah satu aspek penting dari kelahiran adalah bahwa berdoa. Nama yang paling umum bagi Roh adalah Roh Kudus, mengindikasi oknum ketiga dari Trinitas juga memiliki atribut tradisi ilahi ini. Yang ketujuh itu kasih. Roh Kudus adalah kasih dan menghasilkan kasih dalam anak Allah. Apabila ia tidak memiliki kasih sebagai atribut utama, maka ia tidak dapat menghasilkan kasih dalam diri orang percaya. Yang kedelapan itu kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 17, Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17, dan sebagaimana Kristus adalah kebenaran, demikian pula Roh bagaimana di atas menfleksikan kesatuan dan kesetaraan dari Trinitas. Roh Kudus menampilkan atribut-atribut ilahi yang sama dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada juga karya ilahi dari Roh Kudus. Pertama itu pencipta. Bisa kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 2 bahwa beberapa bagian kitab suci mengenakan bahwa Roh Kudus terlihat dalam karya pencipta. Juga Kejadian pasal 1 ayat 2 dan Ayub pasal 26 13. Kedua itu kelahiran Kristus. Ketiga inspirasi kitab suci. Keempat regenerasi. Kelima perataran. Keenam pengudusan. Ketujuh penolong orang-orang kudus. Ada juga beberapa bagian representasi Roh Kudus. Ada beberapa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan pribadi dan karya. Pertama itu pakaian, kedua merpati, ketiga jaminan, keempat api, kelima minyak, keenam meterai, ketujuh 8 yaitu angin,
Ada juga pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Dalam Yohanes pasal 3, Yesus menjelaskan kelahiran baru atau yang melibatkan regenerasi kepada Nikodemus, meningkatkan dia bahwa hal-hal itu telah diajarkan di PL. Yesus kelihatannya menunjukkan pada Yeskiel pasal 36, karena kedua bagian ini memiliki suatu sekuel dari air dan roh di Yeskiel pasal 11 ayat 19 dan 36 ayat 25-27 menjadikan hal akan memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Ada juga Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17, Yesus mengindikasi bahwa setelah Pentakosta, Roh Kudus akan memenuhi suatu pelayanan baru bagi orang-orang percaya yang tidak sama dengan yang di Perjanjian Lama. Penekanan dari bagian itu adalah pelayanan baru tentang didiami atau kontras dengan Roh Kudus sekedar bersama dengan mereka dan bersifat permanen, sedangkan di dalam Perjanjian PL atau Perjanjian Lama sifatnya selektif dan sementara. Kemampuan untuk melayani. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Ada juga relasi Roh Kudus dengan Kristus. Yesaya menebuah bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias. Misalnya Yesaya 42:1 dan memberikan hikmat, kekuatan dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya. Ada juga kehidupan dan pelayanan Kristus. Roh Kudus mengurapi Kristus. Bisa kita lihat di Lukas 4 ayat 18, mengindikasi Kristus diurapi oleh Roh Kudus saat pembaptisannya. Ketika itu Roh Kudus terlihat atas Kristus, turunnya Roh Kudus atas Yesus menggenapi nubuat di Yesaya 61 ayat 1, bagaimana hanya seorang raja diurapi dan para iman diurapi. Demikian pula Mesias diurapi. Tindakan mengurapi meliputi kuasa. Dalam hal ini Roh Kudus mengurapi sendiri dan memberikan kuasa pada Kristus untuk pelayanan. Beberapa dapat dibuat untuk meringkas pengurapan Kristus, yaitu pertama, pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. Kedua, mengurapi pemberkenalan Yesus pada pelayanannya di muka umum. Sekitar Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, setelah pembaptisnya, Yesus memulai pelayanannya kepada umum baik dalam mengajar dan mengenalkan mukjizat. Ketiga itu pengurapan itu memberikan kuasa kepada Yesus untuk pelayanannya di muka umum. Keempat, pengurapan merupakan tanda keautentikkan keilahian dari Yesus. Dosa melawan Roh Kudus. Dalam membahas dosa bawah Roh Kudus, bisa kita lihat Matius 12 ayat 31-32 adalah penting untuk melihat dan mempertimbangkan latar belakang dosa yang dilakukan Yesus. Telah menyatakan dirinya sendiri pada bangsa Israel melalui pengajarannya dan mukjizat-mukjizatnya. Dan melawan Roh Kudus ini persoalan dinyatakan di Matius pasal 11 ayat 24. Para pemimpin agama telah mendengar Kristus mengajar dan telah melihat tanda-tanda mukjizat-mukjizatnya, tetapi mereka berkata Kristus melakukan mukjizat-mukjizat dengan kuasa setan. Pernyataan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia mengajarkan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan orang percaya secara permanen. Bisa kita lihat Yohanes 14:16. Sifatnya permanen ini bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, tetapi bagi semua orang percaya. Yang pertama itu, Roh Kudus adalah suatu karunia yang diberikan kepada semua orang percaya di dalam Kristus tanpa kecuali. Kedua itu, Roh Kudus memberikan pada waktu keselamatan. Ketiga, Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya secara permanen. Keempat itu, pemeteraian Roh Kudus adalah salah satu dari banyaknya karya Allah yang ditujukan pada orang percaya untuk menjamin keselamatan atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Meterai untuk menyatakan kontesta suatu dokumen. Meterai untuk mengkontesta berpindahan kuasa dari suatu penguasa yang lain. Materai sebagai kunci untuk mengamalkan sesuatu dilakukan oleh penguasa yang berotoritas dan memiliki kekuasaan secara intrinsik. Ada juga deskripsi dari karena rohani. Pertama itu rasul dibatasi hanya pada ke-12 muridnya. Paulus Yesus memiliki 12 muridnya dan mereka itu disebut sebagai rasul. Kualifikasi bagi jabatan rasul diberikan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22. Mereka itu harus berjalan bersama Tuhan dari baptisan Yohanes sampai kenaikan Kristus. Yang kedua itu nabi, karena bernubuat disebut di Roma pasal 12 ayat 6 dan 1 Korintus pasal 12 ayat 10 dan Efesus pasal 4 ayat 11. Seorang nabi menerima informasi melalui wahyu secara langsung dari Allah. Contohnya Nabi Agabus mengumumkan bala kepaparan yang akan terjadi di dunia. Bisa kita Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28. 3 itu mukjizat. Bisa kita lihat di Korintus pasal 12 ayat 28. Kata mukjizat berarti kuasa atas suatu karya dari kuasa. Contoh dari pelaksanaan mukjizat adalah pada waktu Petrus menghakimi Ananias dan Safira, dan pada waktu Paulus menghakimi Elimas dan penuh dengan kebutuhan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 8 sampai 11. Keempat itu kesembuhan. Aspek yang lebih simpel dari karena mukjizat adalah karena yang menyebutkan. Bisa kita lihat Korintus 12 ayat 9 dan sampai 28 dan 30. Karena kesembuhan melibatkan kemampuan seorang untuk menyembuhkan orang lain dari segala bentuk penyakit. Yang kelima itu bahasa lidah. Bisa kita lihat Korintus pasal 12 ayat 28. Ada beberapa Kisah Para Rasul menyatakan bahwa bahasa lidah di Alkitab adalah bahasa-bahasa. Bisa lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6 dan 8 pasal 11. Bahasa lidah di Kisah Para Rasul dan Korintus adalah sama. Bahasa lidah adalah karena yang lebih rendah. Ada juga penginjilan. Salah satu definisi penginjilan adalah karena memproklamasikan kabar baik tentang keselamatan secara efektif sehingga orang akan berespon dan klaim tentang Kristus pada pertobatan dalam pemuridan. Yang ketujuh itu pendekatan pengajaran. Sebagai gembala seorang pendeta, ia memperhatikan jemaat, ia membimbing, menjaga, melindungi, memelihara mereka yang berada di bawah pengalaman. Kedelapan itu melayani. Melayani adalah menolong orang percaya yang membutuhkan pertolongan secara fisik. Kesembilan itu iman. Karena iman adalah iman yang memanifestasikan dirinya sendiri dalam tindakan kepercayaan tidak umum. Ke-11 itu nasihati. Karunia menasihati adalah seringkali disertai dengan karena mengajar dan ditujukan pada hati nurani dan hati seseorang. Ke-12 itu membedakan roh. Dalam jemaah Allah juga ada yang diberikan Tuhan karena untuk membedakan roh, untuk menentukan apakah wahyu itu berasal dari Allah. Ke-13 itu murah hati. 14 memberi, 15 memimpi, 16 hikmah, ke-17 itu pengetahuan. Ada juga penuhan oleh Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus harus terjadi karena esensial untuk kedewasaan orang percaya, esensial untuk pelayanan orang percaya. Misalnya Efesus pasal 5 ayat 18 mengajarkan 3 faktor tentang konsep dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertama itu suatu perintah bersyarat berulang. Ada beberapa perintah yang berhubungan dengan penuhan Roh Kudus juga, yaitu jangan menundukkan Roh Kudus, jangan memandangkan Roh Kudus, berjalan dalam roh, pengakuan dosa.